Halo semuanya, kembali lagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSK 2023. Kita sudah berada di part keempat. Kita akan membahas soal nomor 15 sampai soal nomor 20 mengenai bab asam basa. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, soal nomor 15. Volume HCl pekat 37% dengan massa jenis 1,184 gram per mili yang dibutuhkan untuk membuat 200 mili larutan HCl 3 molar adalah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persen massa menjadi molaritas. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Molaritas HCl sama dengan massa jenis dikali 10 dikali persennya dibagi MR. Massa jenisnya 1,184 dikali 10 dikali 37. Kita cukup tuliskan angka 37-nya saja, persennya tidak usah. Kemudian MR-nya 36,5. Maka ini kita peroleh hasilnya 12 molar. Kemudian kita menghitung volume awal yang diperlukan menggunakan konsep pengenceran. Jadi di sini kita pakai konsep pengenceran. Apa itu konsep pengenceran? Konsep pengenceran menyatakan bahwasanya mol awal HCl dan mol HCl sesudah diencerkan itu akan sama. Jadi mol sebelum dan sesudah diencerkan sama. Mol itu sama dengan molaritas dikali volume. Jadi M1V1 sama dengan M2V2. Yang ditanyakan adalah V1, volume awal yang diperlukan. Maka V1 sama dengan M2V2 dibagi M1. Nah, M2-nya 3 molar, V2-nya 200 mili, M1-nya 12 molar, sehingga ini jawabannya adalah 50 ml. Jadi jawabannya D. Kita lanjut ke soal nomor 16. Padatan natrium hidrida sebanyak 5,52 gram dilarutkan dengan air. Dihasilkan larutan sebanyak 2,8 liter. Proses pelarutan tersebut menghasilkan senyawa hidroksida dan gas hidrogen. pH larutan tersebut adalah, kita tuliskan dulu reaksi antara natrium hidrida dengan H2O. Nah, persamaan reaksinya seperti ini. Menghasilkan natrium hidroksida, itu yang dimaksud dengan senyawa hidroksida. Kemudian gas hidrogen, yaitu H2. Kalau kita perhatikan, ini reaksinya sudah setara. Selanjutnya, kita hitung mol NaOH yang dihasilkan ya, karena ditanyanya adalah pH larutan. Di sini yang mempengaruhi pH larutan tentunya adalah spesi basa. Siapa spesi basanya di sini? Spesi basanya adalah NaOH. Maka dari itu kita hitung terlebih dahulu molnya. Bagaimana? Nah, mol NaOH itu sama dengan mol NaH. Kenapa kita kaitkan dengan NaH? Karena kita diberikan data massa NaH gitu ya. Mol NaOH sama dengan mol NaH karena perbandingan koefisiennya 1:1. Mol NaH sama dengan massa NaH dibagi MR-nya. Massanya 5,52 gram. MR-nya berapa? MR-nya 24 gitu ya. 24 gram per mol. Maka kita bisa hitung molnya adalah 0,082 mol. Selanjutnya, kita hitung molaritas NaOH. Ini molnya bukan 0,082 ya, ini hasilnya 0,23 mol. Selanjutnya kita hitung konsentrasi NaOH. Nah, konsentrasi NaOH adalah mol NaOH 0,23 mol dibagi volume larutan, yaitu 2,8 liter. Maka kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 0,23 dibagi 2,8, 0,082. Nah, ini yang 0,082 ya, molaritasnya. Selanjutnya,
kita ingin mengetahui pH, maka kita hitung konsentrasi OH- ya. Dari yang berasal dari NaOH. NaOH itu kan basa kuat, jadi konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi basa kuat. Oke. Yaitu 0,082 molar. Selanjutnya kita hitung pOH. pOH adalah minus log OH-. Oke. Jadi minus log 0,082. Ini hasilnya minus log 0,082 1,086. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH. Oke. 14 dikurang 1,086. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14 dikurang 1,086, 12,914. Ya, jadi jawabannya E, seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 17, masih berkaitan dengan asam basa. Bila padatan kalium hidroksida sebanyak 0,056 gram ditambahkan ke dalam 500 ml larutan buffer asetat 0,05 molar, pH 5,0, maka pH larutan buffer berubah menjadi... Oke, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung konsentrasi komposisi buffer asetatnya. Jadi 0,05 molar ini adalah konsentrasi total buffer asetat. Nah, apa maksudnya konsentrasi total? Jadi seperti ini. Data yang diberikan adalah, jadi langkah pertama, kita hitung konsentrasi HC2H3O2 dan konsentrasi C2H3O2-. Oke. Di larutan buffer awal. Oke, larutan buffer awal artinya sebelum ditambahkan KOH gitu ya. Jadi 0,05 molar itu adalah konsentrasi asam asetat ditambah konsentrasi ion asetat. Itu yang dimaksud dengan konsentrasi larutan buffer asetat 0,05 molar. Jadi ini 0,05 molar. Kemudian kita manfaatkan pH dan Ka untuk menentukan perbandingan konsentrasi ion asetat terhadap asam asetat. Oke. Kalau asam asetat terdisosiasi di dalam air, reaksi disosiasi asam asetat kan seperti ini ya. HC2H3O2 terdisosiasi menjadi H+ ditambah C2H3O2- seperti itu. Maka bisa kita tuliskan Ka-nya sama dengan apa? Nah, berarti Ka dari asam asetat sama dengan H+ dikali konsentrasi ion asetat dibagi konsentrasi asam asetat. Oke. Berarti kita masukin datanya. Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan, oke, di sini kita tuliskan H+-nya, pH-nya 5, berarti H+-nya 10 pangkat minus 5. Oke, kemudian konsentrasi ion asetatnya C2H3O2-. Jadi ingat konsep ini ya. Kita kan sudah tahu pH itu sama dengan minus log H+ gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau menghitung H+, itu 10 pangkat min pH, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini di bawahnya konsentrasi asam asetat.
Nah, berarti kita peroleh konsentrasi ion asetat. Ini bisa kita coret kan? Nah, ini bisa kita coret. Berarti konsentrasi ion asetat O2 minus sama dengan 1,8 dikali konsentrasi asam asetat. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke persamaan tadi. Jadi ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Oke. Jadi kita dapat konsentrasi asam asetat HC2H3O2 ditambah konsentrasi ion asetat 1,8 dikali HC2H3O2. Nah, seperti ini. Ini sama dengan 0,05 gitu ya. Jadi konsentrasi asam asetatnya, nah ini kita keluarin. Nah, ini tinggal dikali 1 tambah 1,8 gitu ya. Nah, sama dengan 0,05. Berarti konsentrasi asam asetatnya adalah 0,05 dibagi 2,8. 0,05 dibagi 2,8 itu hasilnya 0,0178. Oke, kemudian kita hitung juga konsentrasi ion asetatnya. Berarti 0,05 dikurang konsentrasi asam asetat 0,0178. Jadi hasilnya adalah 0,0322. Oke, seperti itu. Berikutnya, baru kita masuk ke bagian kedua ya. Setelah bereaksi dengan KOH. Oke, kita hitung dulu. Mol asam asetatnya adalah mol HC2H3O2 itu sama dengan konsentrasinya tadi 0,0178 dikali volume buffernya 500 mili, ubah ke liter ya, 0,5. Jadi 0,0178 dikali 0,5 0,0356. Oke, di sini satuannya, sorry ini kakak salahnya, harus dikali 0,5, 0,089 harusnya ya. 0,089. Nol koma 0,0089 mol. Seperti ini. Kemudian mol ion asetatnya sama dengan 0,0322 dikali 0,5. Nah, ini hasilnya 0,0161. Oke. Selanjutnya kita buat reaksi antara asam asetat dengan KOH ya.
Jadi ketika ditambahkan KOH, yang bereaksi adalah asam asetat karena KOH basah, ya kan? Jadi asam asetat HC2H3O2 bereaksi dengan KOH. Kita penting hanya OH-nya saja, oke? Menghasilkan apa? Menghasilkan C2H3O2- dan H2O. Nah, kita pakai MBS, mula-mula bereaksi sisa. Oke, awalnya asam asetat berapa mol? 0,08, 0,0089. OH-nya berapa? Nah, kita hitung dulu ya. Mol OH- yang ditambahkan atau mol KOH yang ditambahkan. Jadi, mol KOH sama dengan massa KOH 0,056 dibagi MR-nya 56,1. Nah, jadi ini bisa kita bulatkan sebenarnya molnya 0,001. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke MBS-nya lagi ya. Jadi di sini 0,001, di sini 0,0161. Jadi di sini 0,001, OH-nya habis bereaksi gitu ya. 0,001, ini bertambah 0,001. Selanjutnya kita dapat pada saat sisa, maka mol asam asetat pada saat sisa adalah 0,0089 dikurang 0,001, yaitu 0,0079. Di sini 0, di sininya 0,0171. Seperti itu. Kita masuk lagi ke persamaan Ka. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi ion asetat dibagi konsentrasi asam asetat. Nah, seperti ini. Kemudian Ka-nya 1,8 dikali 10⁻⁵. Oke, konsentrasi H+ yang mau kita cari. Konsentrasi ion asetatnya berarti molnya 0,0171 dibagi volumenya 0,5 liter. Konsentrasi asam asetatnya 0,0079 dibagi 0,5 liter. Nah, ini bisa dicoret. Maka kita peroleh konsentrasi H+-nya sama dengan, oke, kita hitung terlebih dahulu konsentrasi H+-nya. Oke, jadi ini 8,3 dikali 10⁻⁻⁶. Maka pH-nya adalah minus log H+ atau 6 minus log 8,3. Oke, jadi ini kalau kita hitung 5,08. Nah, ini hasilnya. Kita lihat ada jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, kalau teman-teman semua melihat penjelasan di sini agak ribet, nah memang soalnya singkat, tapi pengerjaannya memang sedikit ribet. Jadi kalau teman-teman ada kendala di bab asam basa, teman-teman boleh bertanya via DM kakak, cek aja Instagram kakak ada di deskripsi video ini. Nanti kalau kalian mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh DM kakak di sana. Oke, terus kakak mau berencana mengadakan camp pelatihan untuk persiapan OSK nanti via online gitu. Jadi kalau kalian mau join, chat kakak aja di Instagram. Oke, sampai ketemu di chat kalian di Instagram ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 18. Hidrogen peroksida merupakan salah satu bahan yang digunakan pada pembuatan larutan disinfektan.
Bila konsentrasi hidrogen peroksida untuk larutan disinfektan sebesar 0,125% B per B, maka pH larutan adalah, di sini konsepnya sama ya, kita harus hitung dulu molaritas H2O2-nya. Nah, caranya seperti tadi ya, molaritas H2O2 sama dengan, di sini diberikan persen berat kan? Langsung saja, berarti massa jenis, ya kan, dikali 10, dikali persen beratnya 0,125, dibagi MrH2O2 34,002. Jadi kalau kita hitung berarti molaritasnya adalah 10 dikali 0,125 dibagi 34,02, yaitu 0,0367 molar. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah pH larutan. Oke. Nah, H2O2 dia punya pKa kan? Berarti di H2O2 di dalam air menghasilkan terdisosiasi sebagian ya. Menghasilkan HO2- dan H+. Nah, berarti dia seperti asam lemah ya. Jadi dia seperti asam lemah dengan Ka-nya 10 pangkat min pKa, yaitu 10 pangkat min 11,75. Nah, ini kalau kita cari nilai aslinya ya, 10 pangkat min 11,75 ini 1,8 kali 10 pangkat min 12. Nah, karena Ka-nya sangat kecil dibandingkan konsentrasi awal H2O2-nya, maka kita bisa menghitung H+ menggunakan rumus asam lemah. Ya, H+ sama dengan Ka-nya dikali konsentrasi asam lemahnya. Nah, Ka-nya berapa? Yang tadi Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 12 dikali konsentrasinya 0,0367. Maka kita peroleh H+-nya. Kita hitung dulu. Oke, ini kita dapat 2,57 dikali 10 pangkat minus 7. Berarti pH-nya berapa? Berarti pH-nya min log H+, 7 kurang log 2,57, hasilnya 6,59, oke? Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Asam trimesat termasuk asam triprotik dengan nilai pKa1, pKa2, pKa3-nya berdekatan ya. Kemudian 100 ml asam trimesat dititrasi dengan NaOH 0,5 molar dan diperoleh kurva titrasi seperti pada gambar. Volume NaOH yang ditunjukkan titik V dalam kurva tersebut adalah, nah, jadi kalau kita melakukan titrasi asam dengan menggunakan basa, itu bentuk kurva titrasinya itu bisa macam-macam bergantung jenis asamnya. Kalau asamnya monoprotik ya, seperti Ha gitu ya, dititrasi pakai basa, maka titik ekivalen yang dihasilkan itu hanya ada satu. Jadi titik ekivalennya cuma satu, nanti kurvanya seperti ini. Itu kalau yang dititrasi adalah asam monoprotik. Oke, seperti ini ya. Nah, tapi kalau yang kita titrasi asam diprotik, nanti kurva titrasinya itu ada dua. Jadi seperti ini. Kurva titrasinya itu ada dua. Nah, tetapi terkadang ada juga asam diprotik yang kalau dititrasi menghasilkan hanya satu titik ekivalen saja. Titik ekivalen itu yang di garis tegak ini ya. Nah, ini kita sebutnya titik ekivalen. Nah, kalau ini kan titik ekivalennya 2. Nah, terkadang asam diprotik itu bisa juga hanya ada satu titik ekivalen, jadi dia seperti ini.
Ini kita hapus saja ya. Nah, jadi yang muncul itu hanya di titik ini saja. Seperti ini. Nah, jadi yang titik ekivalennya muncul di situ saja. Nah, seperti munculnya di titik ekivalen kedua saja. Nah, kapan hal ini terjadi? Ketika pKa-nya itu terlalu berdekatan, ya. Jadi, kalau mau kelihatan dua titik ekivalen, selisih pKa 1 dan pKa 2-nya itu harus lebih besar dari 2,4. Ya, lebih besar dari 2,4. Tapi kalau selisih pKa 1 dan pKa 2-nya kurang atau sama dengan 2,4, maka titik ekivalen yang kelihatan cuma 1. Seperti itu. Nah, sama kasusnya seperti asam trimesat. Seharusnya asam triprotik itu kan ada tiga titik ekivalen harusnya. Kalau asam triprotik ya, H3A gitu ya. Harusnya kalau triprotik ada 3 titik ekivalen seperti ini. Harusnya. Nah, tetapi karena pKa 1, selisih pKa 1 dengan pKa 2 kurang dari 2,4. Selisih pKa 2 dan pKa 3 juga kurang dari 2,4. Bahkan selisih pKa 1 dan pKa 3 juga kurang dari 2,4. Nah, akibatnya apa? Akibatnya asam trimesat walaupun asam triprotik ketika dititrasi dia hanya menunjukkan satu titik ekivalen di titik ekivalen ketiga saja di yang terakhir. Di sini titik ketiga, nah yang di sini kelihatan cuma titik ekivalen ketiga saja. Artinya apa? Artinya, karena kurva titrasi yang dihasilkan seperti pada soal, berarti kita simpulkan reaksi asam trimesat dengan NaOH sudah mencapai titik ekivalen ketiga. Artinya persamaan reaksinya seperti ini. Nih, kakak hapus terlebih dahulu. Ya. Kita hapus. Oke. Oke, berarti karena dia sudah sampai titik ekivalen ketiga, berarti reaksinya seperti ini. Di mana asam trimesat, kan untuk menuliskannya terlalu ribet ya. Jadi kita asumsikan aja H3A, kayak gitu ya. Karena dia triprotik. Asam trimesat bereaksi udah sempurna dengan NaOH, 3 ekivalen. Nah, 3 NaOH gitu. 3 NaOH yang diperlukan supaya asam trimesatnya itu terdeprotonasi sempurna. Protonnya habis semua gitu ya. Proton asamnya lepas semua. Dan di sini dihasilkan 3H2O. Seperti itu. Berarti kita bisa hitung mol H3A itu sepertiga dari mol NaOH gitu ya. Karena perbandingan koefisiennya 1:3. Jadi sepertiga dikali mol NaOH-nya berapa? Konsentrasi NaOH dikali. Oke, itu yang ditanya ya. Volume NaOH yang ditanya. Berarti ini kita kali V saja. Kita kali V. Nah, seperti itu. Mol H3A-nya berapa? Mol H3A-nya volumenya 100 dikali konsentrasinya 0,1. Berarti kita dapat V NaOH yang harus ditambahkan gitu ya untuk mencapai titik ekivalen ketiga adalah, ini kita hitung terlebih dahulu, 30 dibagi 0,5, 60 ya. Nah, jadi volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen yang ketiga itu adalah 60 mili. Jadi titik yang ini, kita zoom saja. Oke, ini 60 mili nih. Nah, di sini kan jaraknya ini sama nih, titik-titik merah yang ke gambar ini, garis-garis merah kecil ini. Nah, berarti 60 dibagi 4 kan, berarti setiap garis ini menunjukkan 15 mili, kemudian ini 30 mili, kemudian ini 45 mili, kemudian 60. Berarti yang ditanya V-nya berapa? Ya, berarti jawabannya 30, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir untuk video kali ini. Produk krim penghilang atau perontok bulu biasanya menggunakan asam
tioglikat berupa cairan tidak berwarna dan berbau menyengat. Garam dari asam tioglikat dapat memutus ikatan sulfida sehingga mengurangi kekuatan rambut atau bulu. Tetapan disosiasi atau pKa asam tioglikat adalah 3,67 dan 10,31. Spesi dominan asam tioglikat dan persentase di anion asam tioglikat pada pH 9 adalah yang ditanya adalah spesi yang dominan apa dan persentase dari dianion. Sekarang kita lihat dulu ya proses dari disosiasinya. Seperti ini. Jadi pKa 1-nya itu kan 3,67, pKa 2-nya 10,31. Ada dua bagian yang bisa melepaskan proton, yaitu bagian karboksilat yang ini ya, dan bagian SH. Bagian mana yang lebih asam? Tentu bagian yang lebih asam adalah bagian asam karboksilat ya, karena hidrogennya terikat dengan oksigen. Oksigen kan lebih oksigennya ada 2, jadi ikatan OH di situ lebih lemah dibandingkan ikatan SH karena terdapat atom elektronegatif yang lebih banyak di gugus COH. Sedangkan di gugus SH atom elektronegatifnya hanya S gitu ya. Jadi ikatan SH lebih sulit putus sehingga SH kurang asam dibandingkan COOH seperti itu. Jadi pKa 1 mengacu ke sini. pKa 1-nya 3,67. Ini pKa 2-nya 10,31. Artinya ketika kita melakukan disosiasi bertahap, maka yang mengacu ke pKa 1 itu adalah COH-nya. Jadi seperti ini. Jadi pelepasan proton yang pertama itu berasal dari gugus COH seperti ini. Pelepasan proton yang pertama O- SH ini pKa 1 ya. Atau kita pakai Ka1 aja ya. Ka1 10 pangkat min 3,67. Di sini ada yang ketinggalan ya, H plusnya. Di sini kita harus tuliskan H plus. Nah, seperti itu. Kemudian pelepasan proton yang kedua barulah berasal dari gugus SH. Berasal dari gugus SH. Menjadi seperti ini. O minus, S minus, tambah H plus. Ini Ka2. 10 pangkat min 10,31. Kemudian yang ditanya adalah pada pH 9 persentase di anionnya berapa? Nah, kalau kita mau menghitung konsentrasi di anion, berarti kita pakai Ka2 karena di anionnya ada di disosiasi kedua gitu ya. Nah, jadi kita pakai Ka2 untuk menentukan persentase di anionnya. Berarti persentase di anionnya, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi Ka2 sama dengan H plus dikali konsentrasi di anion OCCH2S minus dibagi konsentrasi OCCH2SH. Nah, seperti itu. Kita masukkan Ka2-nya 10 pangkat minus 10,31. pH-nya kan 9, berarti H plusnya berapa? 10 pangkat minus 9. Gitu ya. Nah, di sini konsentrasi di anionnya dibagi konsentrasi OOCCH2SH. Jadi ini kita dapat perbandingannya berapa? Jadi kita hitung
perbandingan dari OOCCH2S- terhadap, oke, ini langsung kita buat gini aja ya. Ini sama dengan 10 pangkat min 10,31 dibagi 10 pangkat minus 9. Jadi 0,049. 0,049 dari konsentrasi OOCCH2SH. Seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan persentasenya. Berarti persentase konsentrasi dari OOCCH2S- itu sama dengan konsentrasinya dia, ya. Konsentrasinya OOCCH2S- dibagi konsentrasi total. Konsentrasi total ya adalah konsentrasi OOCCH2- S- ditambah konsentrasi ditambah konsentrasi sebentar. OOCCH2SH. Nah, seperti itu ya. Oke. Maka di sini bisa kita tuliskan di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Sebentar. Kita mau mengubah konsentrasi OOCH2SH menjadi OOCCH2S- ya. Berarti konsentrasi OOCCH2SH ini sama dengan 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat min 10,31. 20,41 ya. 20,42 dikali konsentrasi OOCCH2S-. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan seperti ini. OOCCH2S- di sini ini dikali 100% ya, sorry. Ini kurang. Dikali 100%. Nah, dikali 100%. Oke, jadi di sini OOCCH2S-. Nah, di sininya 20,42 dikali konsentrasi OOCCH2S-. Nah, jadi kan ini sudah bisa dicoret semua. Jadi di sini sudah bisa dicoret. Ini coret. Jadi kalau dalam bentuk angka, ini kalau dalam bentuk angka gitu ya. Jadi 1 dibagi 1 ditambah 20,42 dikali 100%. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya kalau kita hitung 1 dibagi 21,42. Nah, ini hasilnya 4,67%. Seperti itu. Ini adalah persentase di anionnya. Oke? Persentase di anion yang ditanyakan. Sudah deh. 4,67% atau 4,7%. Berarti yang dominan kalau di anionnya 4,67% berarti sisanya siapa? Ya, sisanya berarti monoanionnya yaitu OOCCH2SH. Nah, ini berarti sisanya kurang lebih yaitu berapa? 95,33%. Jadi yang dominan adalah
monoanion yang ini, sedangkan dianionnya 4,7%. Jadi jawabannya adalah A, seperti itu. Oke, teman-teman semua, sekian video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, ataupun mau private sama kakak, atau mau ikut camp bareng teman-teman yang lain, nanti kita lihat berapa jumlahnya. Kalau mencukupi, kita adakan campnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat pagi.